Ketika Allah tahu hartamu terlalu banyak, dan ternyata harta yang banyak selalu mengotori jiwamu, karena setiap saat hidupmu terus saja mengabdikan dirimu pada harta itu, takut kehilangan, takut berkurang, dan itu yang mengotori jiwamu. Maka oleh Allah bayang-bayangnya ditarik, dan kemudian hartanya ditiadakan dengan cara Allah. Begitu dia sadar ketika hartanya ditiadakan oleh Allah sebagai cara Allah untuk menyucikan jiwanya, untung atau rugi dia? Untung. Tetapi ketika dia tidak sadar bahwa yang hilang itu betul-betul hilang, kemudian dia berputus asa, dia meronta, dia berteriak, bahkan tidak menerima dengan kenyataan itu, sudah hartanya hilang. Kemudian dia mengotori jiwanya, kerugiannya double. Satu kerugian materi, yang kedua kerugian rohani. Jadi kalau begitu apa tugas kita sekarang? Ada sesuatu yang hadir pada diri kita menyucikan jiwa kita. Ada sesuatu yang hilang dari diri kita menyucikan jiwa kita. Datang sesuatu yang kita kehendaki menyucikan jiwa kita. Datang sesuatu yang tidak kehendaki menyucikan jiwa. Orang baik yang menjadi teman kita menyucikan jiwa kita. Orang yang tidak baik yang memusuhi kita menyucikan jiwa kita. Ayo, bisa menjadikan musuh kita sebagai sarana untuk menyucikan jiwa kita? Kalau belum bisa, berarti kita masih melihat dengan mata biasa. Lalu kalau melihat dengan mata biasa, mohon maaf, monyet punya mata biasa, sapi punya mata biasa, ikan punya mata biasa, burung punya mata biasa. Mereka punya mata, tapi melihat yang biasa-biasa dengan mata yang biasa. Tapi manusia sudah diberi al-basair. Maka Allah menyatakan, qad ja'akum basairum mir rabbikum. Telah datang kepadamu al-basair. Ini ayat buat mereka yang telah datang kepadanya al-basair. Sebab tak sedikit juga manusia punya mata, dia hanya melihat seperti kambing melihat. Dia punya mata, dia melihat seperti monyet melihat. Tidak ada bedanya kalau gitu. Kalau sehari-hari kita hanya melihat dengan mata yang lahir, justru harus dihadirkan kepada kita satu penglihatan yang sangat menakjubkan. Itulah mata batin. Itulah al-basair. Dan itu hanya akan didapat oleh orang-orang yang telah menjadikan dirinya sebagai binatang ternak yang senantiasa memelihara dirinya. Subhanallah. Faman absara falinafsi, barang siapa yang melihat keuntungan bagi dirinya sendiri. Waman amiya fa'alaiha, barang siapa yang tidak melihat kerugian bagi dirinya sendiri. Nyata enggak ayat ini? Saya sudah buktikan tadi satu contoh. Ketika ada sesuatu yang datang kepada kita tidak kehendaki, dilihat dengan mata yang batin, ternyata menyucikan jiwa kita. Apalagi ketika sesuatu yang datang itu yang kita kehendaki. Jadi akhirnya apapun peristiwa yang datang kepada kita, bagi orang-orang yang beriman selalu menyucikan jiwanya. Wa ma ana alaikum bihafid, ya. Lalu Allah menyatakan, ya, maka aku sekali-kali bukanlah pemeliharamu. Jadi sebetulnya Allah menyatakan bahwa Allah berlepas diri dari kita. Kita mau mengambil pilihan apa saja, ya terserah kita. Dia itu berlepas diri dari kita, dalam pengertian dia sebagai fasilitator saja. Kalau kau mau begitu, ya aku akan berikan jalan ke arah yang begitu. Kalau kau mau begini, aku juga akan berikan jalan ke arah yang begini. Jadi Allah berlepas diri. Nah, kesalahan kita selama ini, Allah dijadikan sebagai sasaran, seakan-akan Allah telah menuliskan, ya, segala sesuatu peristiwa sebelum kejadian itu sebelumnya. Lalu ketika peristiwa itu terjadi, lalu kita sebut, oh, karena ini dari Allah. Itu kekeliruan kita yang selama ini terjadi. Loncat dulu pada Quran surat Al-An'am ayat 165.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi ja'alakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatil liyabluwakum fi ma atakum inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Wa huwallazi ja'alakum khalaifal ardi, dan dialah yang menjadikan kamu penguasa di muka bumi. Ayat ini telah disalahgunakan oleh kita selama ini. Dan termasuk kita yang ada di sini pun mungkin telah menyalahgunakan ayat ini dengan semena-mena. Ayat 165, ayat yang terakhir dari Al-An'am. Wa huwallazi ja'alakum khalaifal ardi, dan dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi. Ayat ini telah disalahgunakan oleh kita selama ini. Termasuk kita yang ada di sini pun mungkin sering menyalahgunakannya. Yang disebut dengan penguasa itu adalah kita. Yang disebut dengan bumi itu adalah bumi tempat kita berpijak. Lalu segala fasilitas yang ada di bumi kita eksploitasi semaunya kita, karena kita merasa kita sudah diberi kuasa oleh Allah untuk itu. Lalu keadaan kesetimbangan semesta dan alam raya ini diganggu oleh kita. Air yang di tanah diganggu keseimbangannya, dieksploitasi secara berlebihan tanpa tanggung jawab. Kekayaan bumi semua dieksploitasi oleh kita secara tidak bertanggung jawab. Hutan kita babat karena merasa kita yang berkuasa. Hewan-hewan yang di sekitar kita bunuh karena kita merasa yang berkuasa. Tolong diperhatikan, rusaknya semesta ini karena kita salah menerjemahkan ayat ini. Harusnya diterjemahkan dalam pengertian yang lebih pragmatis dan berorientasi kepada individu kita. Cobalah perhatikan diri kita saat ini. Inilah kita. Kita yang sesungguhnya adalah kita yang di dalam diri kita. Mana bumi kita? Inilah bumi kita. Inilah bumi kita. Kita adalah orang yang paling berkuasa atas diri kita sendiri. Ketika kita masih marah, berarti kita tidak berkuasa pada diri kita, karena kita masih terpengaruh dengan apa kata orang tentang diri kita. Ketika kita masih sakit hati, berarti kita belum bisa berkuasa pada diri kita sendiri, karena kita sedang menggadaikan diri kita menjadi orang lain. Artinya kita belum bisa menjadi penguasa di dalam diri kita sendiri. Jadi yang disebut dengan dialah yang menjadikan kamu itu penguasa di bumimu. Kamu yang paling bertanggung jawab atas dirimu sendiri. Kamu mau celaka, kamu mau selamat, kamu mau bahagia, kamu mau menderita, kamu mau sakit hati, kamu mau damai, kamu mau jadi apapun pilihan kamu, itu terserah kamu, karena kamu yang paling berkuasa di bumimu atas dirimu sendiri. Kalau semua orang berkuasa dan mau menguasai dirinya dengan penuh sebagaimana yang Allah mau, refleksi dari penguasaan diri ke dalam itu yang menyebabkan akan terjadinya kedamaian di luar. Itu sebabnya mengubah semesta ini tidak perlu keluar. Satu-satu cara yang paling ajaib untuk mengubah semesta ini adalah masing-masing orang mengubah dirinya sendiri ke dalam. Maka semesta ini akan luar biasa. Bagaimana cara mendamaikan semesta ini? Gampang sekali. Damaikan diri-diri kita semuanya ke dalam. Dan kedamaian yang kita lakukan ke dalam itu yang akan mewabah keluar. Jadi sebetulnya kedamaian di luar sangat bergantung kepada kedamaian di dalam diri setiap individu. Jadi kalau begitu kesimpulannya, ketidakdamaian yang di luar itu adalah produk dari apa? Dari ketidakdamaian individu-individu yang di dalam. Gara-gara apa?
Gara-gara kita belum bisa menjadi penguasa atas diri kita masing-masing. Aneh kita ini memang. Kita ingin bahagia, tetapi kita sering menggantungkan diri kita kepada yang di luar diri kita. Kita paksa orang lain agar mengikuti selera kita. Kita paksa orang lain agar mengikuti segala keinginan kita. Lalu bahagianya bahagia yang semu, karena bahagianya bergantung pada yang di luar diri kita. Ketika orang lain melakukan tindakan seperti yang kita mau, baru bahagia. Itu bahagia yang semu. Karena bahagianya ya di luar, artinya kita tidak sedang menjadi penguasa atas diri kita sendiri. Kita sedang dikuasa oleh kekuatan yang di luar diri kita sendiri. Terasa kalau kita selama ini menyalahgunakan ayat ini? Iya, karena pengertian khalifah itu terlalu luas. Lalu khalifah itu katanya manusia. Lalu manusia menjadi semena-mena pada semesta. Binatang kita bunuh, pohon kita tebang, semua keseimbangan alam ini kita ganggu karena kita merasa berkuasa, merasa menjadi wakil Tuhan yang pengasih dan penyayang. Kalau kita wakil Tuhan yang pengasih dan penyayang, mestinya kita itu harus pengasih dan penyayang sebagaimana Tuhan mengasihi kita dengan penuh kasih dan sayang. Makanya Tuhan bilang di Quran, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika, berbuat baiklah kamu sebagaimana aku berbuat baik kepadamu. Allah anugerahkan hutan yang lebat. Harusnya kita juga harus bisa lebih melebatkan lagi hutan itu, bukan membabatnya. Kalaupun kita menggunakannya untuk kepentingan hidup kita, kita segera menggantinya. Menjaga keseimbangan alam, itulah wakil Allah yang pengasih dan penyayang. Aneh, setiap hari kita baca bismillah atas nama Allah yang maha pengasih dan penyayang, tapi tindakan kita tidak sedang mewakili Dia yang pengasih dan penyayang. Kita sedang mewakili hawa nafsu kita yang tidak pernah kasih dan tidak pernah sayang, mengeksploitasi semesta ini sesuka kita, dan kita tidak pernah menjadi khalifah di bumi kecil kita. Akibatnya kita pun tidak pernah menjadi khalifah di bumi besar kita.